Oke, mari kita bahas sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa mengubah total ruang kelas di Indonesia. Pemerintah punya rencana ambisius mengajarkan coding dan kecerdasan buatan atau AI ke semua siswa. Nah, apa sih artinya ini buat generasi masa depan kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Ini buat kita semua nih. Entah sebagai orang tua, pelajar, atau bahkan sebagai warga negara. Coba kita renungkan sejenak. Sekolah kita sekarang ini, apa beneran udah nyiapin anak-anak buat dunia yang nantinya bukan cuma pakai AI, tapi bener-bener dijalankan oleh AI? Jawabannya mungkin bakal bikin kita mikir dua kali. 9 juta. Angka ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah proyeksi kekurangan talenta digital di Indonesia pada tahun 2030. 9 juta, ini tuh udah kayak alarm yang bunyinya kencang banget. Dan jadi alasan utama kenapa perubahan pendidikan yang kita bahas hari ini jadi sangat-sangat pendesak. Jadi, kenapa harus sekarang? Kenapa heboh banget? Nah, mari kita dalami kenapa pergeseran kurikulum ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan buat bangsa kita. Kalau kita lihat datanya, indeks literasi digital kita itu statusnya masih di kategori sedang. Artinya apa? Ya, kita mungkin udah jago pakai media sosial atau belanja online. Tapi soal kemampuan buat menciptakan teknologinya sendiri, buat berinovasi, nah disitulah kesenjangannya masih besar. Padahal, justru kemampuan itulah yang paling dicari di masa depan. Dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, gambarannya jadi lebih jelas lagi. Di panggung global, Indonesia itu ada di peringkat ke-49 dalam hal kesiapan AI. Jauh loh, di belakang Amerika, atau bahkan tetangga kita sendiri Singapura yang ada di peringkat 10. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di luar sana, dan kita harus segera lari buat mengejar. Dan jangan salah ya, kue ekonominya ini luar biasa besar. Potensi ekonomi dari AI buat Indonesia itu bisa mencapai 366 miliar dolar. Jadi, ini bukan sekedar soal pelajaran tambahan di sekolah. Ini adalah investasi strategis buat kemakmuran Indonesia di masa depan. Taruhannya gede banget. Oke, tantangannya jelas, peluangnya juga jelas. Jadi gimana pemerintah menjawab ini semua? Mari kita lihat cetak birunya. Inilah dia intinya, program yang namanya Coding dan KI. Ini adalah kurikulum nasional baru yang dirancang buat menanamkan coding dan kecerdasan artifisial atau KI di semua jenjang sekolah, mulai dari anak-anak baru masuk SD sampai mereka lulus SMA nanti. Nah, di balik semua ini ada satu konsep kunci, berpikir komputasional. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi sebenarnya ini tuh cara kita memecahkan masalah. Bayangin aja kayak kita mau merakit lemari, kita kan harus baca instruksinya langkah demi langkah kan? Nah, kemampuan memecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil inilah yang jadi fondasinya. Keterampilan ini berguna di bidang apapun, nggak cuma buat jadi programmer. Dan kerennya, ini tuh jauh lebih dari sekedar belajar ngetik kode. Kurikulum ini juga fokus pada analisis data, berpikir kritis, bahkan sampai ke etika AI. Jadi tujuannya bukan cuma mencetak tukang coding, tapi generasi yang paham gimana cara membangun teknologi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi manusia. Sekarang, ayo kita coba intip ke dalam kelas, gimana sih semua rencana keren ini bakal diterapkan sehari-hari buat para siswa? Menariknya, pemerintah nggak memaksakan satu cara untuk semua sekolah. Ada fleksibilitas. Sekolah bisa menjadikannya mata pelajaran wajib, bisa juga diintegrasikan ke pelajaran lain kayak matematika. Tapi, jalur yang paling direkomendasikan adalah menawarkannya sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi siswa yang benar-benar minat bisa mendalaminya lebih jauh. Kurikulumnya juga dirancang bertahap. Cerdas banget sih ini. Waktu SD, anak-anak belajar logika lewat permainan seru bahkan tanpa komputer. Nanti pas SMP, mereka mulai coba bikin aplikasi sederhana. Baru deh di SMA, mereka benar-benar nulis kode dan bikin proyek AI sendiri. Jadi fondasinya dibangun pelan-pelan. Anda mungkin bertanya, belajar coding tanpa komputer gimana caranya? Nah, inilah yang disebut unplugged coding. Ini metode yang kreatif banget, di mana konsep-konsep pemrograman diajarkan lewat aktivitas fisik, kayak main kartu atau puzzle. Ini membuktikan kalau inti dari coding itu adalah logikanya, bukan cuma soal alat atau layarnya. Tentu saja, sebuah rencana sebesar ini pasti ada tantangannya, nggak mungkin mulus-mulus aja. Sekarang, mari kita bicara jujur soal rintangan nyata yang harus dihadapi di lapangan. Dan ini dia faktanya, cukup bikin kita tercengang. Hampir 80% SD di Indonesia itu punya komputer kurang dari 15 unit. Ini gambaran nyata soal kesenjangan digital. Gimana kita mau ngajarin AI kalau infrastruktur dasarnya aja masih jadi PR besar? Masalahnya bukan cuma soal perangkat keras,
tapi juga soal sumber daya manusianya. Selama pandemi kemarin, 67% guru mengaku kesulitan pakai teknologi buat mengajar. Ini sinyal kuat kalau pelatihan dan dukungan buat para guru itu jadi kunci yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini membawa kita ke risiko terbesarnya, yang bahkan diakui sendiri oleh para pembuat kebijakan. Bahayanya bukan di teknologinya, tapi kalau sekolah-sekolah cuma ngejalanin ini sebagai formalitas, cuma buat centang daftar kepatuhan di atas kertas, tanpa ada perubahan pola pikir dan praktek mengajar yang sesungguhnya di kelas. Jadi setelah kita menimbang rencana yang besar dan tantangan yang juga nggak kalah besar, apa artinya semua ini bagi masa depan seorang siswa di Indonesia? Intinya, kita ini sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada rencana yang sangat berani dan super penting buat masa depan bangsa. Tapi di sisi lain, ada rintangan-rintangan nyata yang menghadang di depan mata. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang mungkin akan menentukan nasib satu generasi. Mampukah cetak biru ambisius ini melewati semua tantangan yang sudah mengakar kuat itu demi membangun masa depan digital Indonesia yang kita impikan? Jawabannya belum tertulis. Jawabannya akan ditentukan oleh kita semua lewat tindakan yang kita ambil mulai hari ini.